Frank Leboeuf kritik keras Maresca usai Chelsea ditahan Karabah. Legenda Chelsea, Frank Leboeuf, melontarkan kritik pedas kepada pelatih Enzo Maresca setelah The Blues hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Karabah pada Kamis 6 November dini hari waktu Indonesia Barat. Enzo Maresca melakukan rotasi besar-besaran, dengan alasan jarak perjalanan jauh ke Azerbaijan dan laga Premier League melawan Wolves akhir pekan ini. Namun keputusan itu justru menjadi bumerang dan dikritik oleh Frank Leboeuf. Saya kasihan pada Hato karena dia membuat 2 kesalahan yang berujung gol Karabah. Tapi masalahnya bukan hanya dia. Saya tahu betapa traumatisnya bagi pemain muda mengalami malam seperti itu. Semoga rekan-rekannya bisa mendukungnya agar tetap kuat dan berkembang. Tapi tetap saja, ini malam yang buruk bagi Chelsea, ujar Frank Leboeuf kepada ESPN FC. Mantan bek timnas Prancis itu menilai bahwa Maresca terlalu fokus pada rotasi pemain tanpa mempertimbangkan risiko kehilangan poin penting di Liga Champions. Chelsea seperti tidak meyakini bahwa ini pertandingan penting. Hasil imbang mungkin terasa cukup bagi mereka, tapi tidak ada yang meyakinkan malam ini, tegas Leboeuf. Di sisi lain, Maresca membela keputusannya dengan alasan jadwal padat dan efek dari Piala Dunia antar klub yang baru digelar 5 minggu sebelum musim Premier League dimulai. Say Given, Chelsea tak punya peluang juara Liga Champions musim ini. Legenda Premier League, Say Given, menilai Chelsea tidak memiliki peluang untuk menjuarai Liga Champions musim ini setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Karabah pada laga keempat fase Liga, Kamis 6 November dini hari waktu Indonesia Barat. Meski begitu, performa Chelsea dinilai masih jauh dari meyakinkan. Mereka terlihat rapuh saat menghadapi serangan balik Karabah dan nyaris kebobolan gol kemenangan di menit-menit akhir. Saya merasa Chelsea bermain dengan terlalu percaya diri, seolah kemenangan akan datang dengan mudah. Mereka harus melakukan pergantian besar di babak kedua dan Garnacho menyelamatkan mereka. Tapi pertahanan mereka sangat terbuka. Karabah bahkan bisa saja menang di akhir pertandingan, ujar Say Given kepada TNT Sports. Given menilai hasil ini menjadi sinyal bahwa Chelsea belum cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Kalau melihat penampilan malam ini, saya rasa mereka tidak punya peluang menjuarai kompetisi ini. Setelah tampil luar biasa di Piala Dunia antar klub, performa mereka sekarang menurun. Pertahanan menjadi masalah utama. Caicedo terpaksa dimainkan lagi karena Lavia masih cedera. Dan Maresca harus menurunkan pemain-pemain utamanya lebih cepat dari rencana, ujar Say Given. Garnacho bikin kejutan untuk penggemar Man United di Chelsea. Awal minggu ini, laporan menunjukkan Alejandro Garnacho sedang melakukan pelatihan tambahan di Chelsea untuk mencoba dan masuk ke dalam rencana Enzo Maresca. Lulusan Carrington itu jelas tidak berbuat banyak untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Tetapi ia masuk sebagai pemain pengganti saat Chelsea bermain imbang 2-2 dengan Karabah di Liga Champions. Pada akhir musim lalu, Garnacho diminta mencari klub baru setelah ia mengecam keputusan Ruben Amorim di final Liga Eropa. Ini bukan pertama kalinya pemain sayap muda itu menunjukkan ketidakdewasaannya di United. Tetapi tampaknya ia mungkin telah berubah sejak bergabung dengan Chelsea. Setelah mencetak gol dalam hasil imbang Chelsea di Liga Champions, Garnacho ditanya tentang penampilannya, tetapi ia menjawab dengan singkat, manis, dan sangat dewasa. Ya, saya masuk dan mencoba membantu tim. Itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah memenangkan pertandingan dan kami tidak melakukannya hari ini. Jadi itu tidak berarti apa-apa, kata Garnacho. Dana penjualan Chelsea masih beku. Abramovich marah ke pemerintah Inggris. Laporan The Times mengungkapkan kekhawatiran bahwa kurang dari setengah dana tersebut mungkin tidak akan sampai ke korban perang di Ukraina, seperti yang dijanjikan saat klub itu dijual pada Mei 2022. Dana tersebut saat ini tersimpan di rekening milik Fordstam Ltd, perusahaan induk Chelsea yang terdaftar di London dan dimiliki oleh Roman Abramovich. Namun, uang itu tak bisa digunakan sampai Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI, memberikan izin resmi. Pemerintah Inggris, baik di bawah kepemimpinan Partai Konservatif maupun Partai Buruh, saat ini, bersikeras bahwa seluruh dana harus disalurkan untuk proyek kemanusiaan di Ukraina. Namun Abramovich bersikukuh bahwa uang itu seharusnya digunakan untuk membantu semua korban perang, termasuk di pihak Rusia. Pandangan ini menjadi sumber utama perdebatan yang menghambat pencairan dana hingga kini, karena sanksi dan berbagai tindakan pemerintah. Chamberlain International Investments Limited serta struktur lain yang terkait dengan Tuan Abramovich tidak dapat melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan pemerintah, kata juru bicara Abramovich. Pemerintah Inggris belum menawarkan solusi hukum atas situasi ini. Dana penjualan Chelsea masih beku. Abramovich marah ke pemerintah Inggris. Menurut laporan dari media Spanyol,
Fichajes. Marc Cucurella menjadi incaran Atletico Madrid. Raksasa Spanyol itu ingin memperkuat lini pertahanan mereka dengan merekrut bek kiri di bursa transfer musim panas mendatang. Oleh karena itu, pemain sayap Chelsea berusia 27 tahun itu muncul sebagai incaran Los Rojiblancos. Colchoneros sedang mempersiapkan tawaran untuk merekrut pemain Spanyol tersebut dari Chelsea, dan mereka siap menawarkan 40 juta euro untuk mengamankan jasanya. Namun, belum jelas apakah The Blues siap melepas Cucurella, meskipun kontraknya masih tersisa sedikit lebih dari 18 bulan. Marc Cucurella sudah lama menjadi incaran Atletico Madrid. Ketertarikan yang terus berlanjut ini masuk akal. Meskipun Los Rojiblancos telah merekrut Matteo Ruggeri di bursa transfer musim panas. Dengan performa Cucurella yang sedang prima, ia bisa menjadi rekrutan yang mengubah jalannya pertandingan bagi Atletico Madrid. Dengan kegagalan Los Rojiblancos kembali ke puncak klasemen La Liga selama beberapa musim, mereka membutuhkan pemain kelas dunia untuk mengalahkan Real Madrid dan Barcelona dalam perebutan gelar. Cucurella adalah salah satunya. Dan pemain Spanyol berusia 27 tahun itu diperkirakan tidak akan lama lagi menjadi sosok penting bagi Atletico Madrid. Sementara itu, Colchoneros siap menawarkan 40 juta euro untuk merekrutnya dari Chelsea. Real Madrid siap jual bintang seharga 150 euro. Chelsea dan PSG bersaing. Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid masih belum pasti, dan PSG mungkin diuntungkan. Setelah musim 2025-26, pemain Brasil itu hanya akan memiliki sisa kontrak 1 tahun, yang berlaku hingga Juni 2027. Hal ini memberi tekanan pada klub Spanyol itu untuk menawarkan kesepakatan baru. Jika tidak, mereka mungkin harus mempertimbangkan untuk menjualnya musim panas mendatang daripada mengambil risiko kehilangannya secara gratis. El Chiringuito melaporkan bahwa Real Madrid telah memasang harga minimum 150 juta euro untuk Vinicius, menyusul kebuntuan total dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Terlebih lagi, hubungan antara Vinicius dan manajer Xabi Alonso menunjukkan sedikit tanda perbaikan. Oleh karena itu, Los Blancos memperkirakan klub-klub di Arab Saudi akan memantau situasi dengan saksama. Kabar ini muncul setelah orang dalam transfer Graeme Bailey mengatakan kepada The Chelsea Chronicle bahwa salah satu pemilik Chelsea, Todd Boehly, akan senang mendapatkan pemain generasi seperti Vinicius. Meskipun hal itu bertentangan dengan target klub untuk merekrut talenta muda yang sedang berkembang. Bailey menambahkan bahwa Boehly sangat tertarik dengan keuntungan komersial yang bisa dibawa bintang Real Madrid itu ke Stamford Bridge. Bailey masih yakin hasil yang paling mungkin adalah Vinicius menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, meskipun ia dilaporkan tidak bahagia dan merasa gelisah di Spanyol. Real Madrid siap jual bintang seharga 150 euro. Chelsea dan PSG bersaing. Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid masih belum pasti, dan PSG mungkin diuntungkan. Setelah musim 2025-26, pemain Brasil itu hanya akan memiliki sisa kontrak 1 tahun, yang berlaku hingga Juni 2027. Hal ini memberi tekanan pada klub Spanyol itu untuk menawarkan kesepakatan baru. Jika tidak, mereka mungkin harus mempertimbangkan untuk menjualnya musim panas mendatang daripada mengambil risiko kehilangannya secara gratis. El Chiringuito melaporkan bahwa Real Madrid telah memasang harga minimum 150 juta euro untuk Vinicius, menyusul kebuntuan total dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Terlebih lagi, hubungan antara Vinicius dan manajer Xabi Alonso menunjukkan sedikit tanda perbaikan. Oleh karena itu, Los Blancos memperkirakan klub-klub di Arab Saudi akan memantau situasi dengan saksama. Kabar ini muncul setelah orang dalam transfer Graeme Bailey mengatakan kepada The Chelsea Chronicle bahwa salah satu pemilik Chelsea, Todd Boehly, akan senang mendapatkan pemain generasi seperti Vinicius. Meskipun hal itu bertentangan dengan target klub untuk merekrut talenta muda yang sedang berkembang. Bailey menambahkan bahwa Boehly sangat tertarik dengan keuntungan komersial yang bisa dibawa bintang Real Madrid itu ke Stamford Bridge. Bailey masih yakin hasil yang paling mungkin adalah Vinicius menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, meskipun ia dilaporkan tidak bahagia dan merasa gelisah di Spanyol.